Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini, meskipun beberapa hari terakhir ini Bandung sangat mendung, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin Bandung sangat panas, tapi sudah 3 hari ini Bandung kembali mendung, ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Insya Allah kita lanjutkan, kalau tidak salah sekarang bab mengenai siwak, ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak bawa buku mah Bandung kuping aja. Tapi insya Allah ini mungkin pembahasannya tidak terlalu rumit. Kita bahas secara agak cepat. Saya ingin menambahkan nanti selain dari yang di fotokopi buku ibu bapak sekalian, karena ini momentumnya sebentar lagi Idul Adha. Saya nanti insya Allah akan membahas masalah kurban. Jadi tetap kita ambil dulu dari buku ini satu pembahasan, mungkin tidak terlalu kita, karena mungkin pembahasannya juga tidak terlalu rumit. Insya Allah kita ulas. Nanti setelah itu kita akan sampaikan hukum-hukum berkaitan dengan ibadah kurban. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih di fikih mengenai toharoh atau bersuci. Dan dalam bab toharoh ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya. Ada yang hukumnya wajib seperti wudhu bagi yang hadas, ya, menghilangkan najis ketika hendak sholat itu wajib, ya, karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Tetapi di dalam wudhu sendiri, gitu ya, di dalam wudhu sendiri itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, seperti misalkan nanti bab wudu ada, ya, seperti misalkan berkumur-kumur itu sunnah, bukan wajib, gitu ya. Nah, maka ini termasuk yang sunnah itu adalah yang kita bahas sekarang. Meskipun ternyata di yang sunnah ini ada juga yang wajib, gitu ya. Nah, meskipun pada dasarnya sunnah. Pertama adalah tentang siwak. Nah, ibu bapak mungkin pernah mendengar siwak, pernah melihat siwak, pernah memakai siwak, ya. Nah, siwak itu adalah, ya, intinya dari siwak itu apa? Membersihkan gigi dan mulut, ya. Jadi bagian yang disunnahkan di dalam Islam itu adalah membersihkan gigi dan mulut. Jadi Islam ini sangat perhatian sekali dengan kesehatan. Dan banyak sekali sumber-sumber penyakit itu dari mulut. Dan juga maaf, ya, bau tidak sedap itu timbulnya dari mulut. Dan itu cukup mengganggu. Jangankan di dalam ibadah, di dalam pergaulan interaksi sehari-hari juga cukup mengganggu. Maka Islam ada sunnah khusus mengenai mulut ini, yaitu dengan siwak. Siwak itu pada dasarnya dulu itu menggunakan batang atau ranting, ya, kayu itu kayak namanya kayu arok atau apa saja sebetulnya yang dia kering, dan ketika digosokkan ke mulut, ke gigi itu dia tidak rusak, ya, agak bertahan. Itu sebetulnya inti dari siwak tersebut. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian, belum ada yang namanya sikat gigi, belum ada yang namanya pasta gigi, gitu ya. Nah, sehingga apakah siwak itu bisa diganti dengan pasta gigi atau tidak, gitu ya. Pertama, memang kalau lihat dari siwaknya sendiri itu adalah si batang kayunya itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari maksud siwak tersebut, yaitu untuk membersihkan mulut dan gigi, maka maksud tersebut itu tercapai dengan alat lain, yaitu misalkan dengan menggunakan sikat gigi, menggunakan pasta gigi, gitu. Bahkan di pasta gigi ini kan sekarang ada zat namanya apa?
Polaroid ya, gitu ya, bukan Polaroid foto bukan ya. Nah itu ternyata katanya di kayu siwak itu ada zat itu. Bahkan sekarang kayu siwak itu sudah diolah menjadi bahan pasta gigi, gitu ya. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini disampaikan? Karena ini ada di dalam bab pembahasan masalah fikih, ada berkaitan dengan wudhu, meskipun wudhunya akan dibahas setelah ini, dan ini termasuk yang disunnahkan di dalam kita membersihkan diri. Nah, siwak adalah menggunakan kayu siwak atau semacamnya pada gigi atau gusi untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau bau tak sedap yang menempel pada keduanya. Hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah di berbagai waktu. Bahkan orang yang berpuasa pun boleh. Ya, orang yang berpuasa pun boleh, meskipun ada yang mengatakan orang yang sedang berpuasa itu tidak boleh memakai siwak, tidak boleh menyikat gigi. Kenapa tidak boleh menyikat gigi? Karena kan ada hadis, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya jangan dihilangkan bau mulutnya katanya, gitu ya. Nah itu kan maksudnya bukan begitu, ya. Karena dia bau mulutnya itu karena saum, maka bau mulutnya itu adalah menjadi satu kemuliaan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh membersihkan mulut ketika saum. Nah, yang jadi pertanyaan memang kalau ketika saum kemudian kita menggunakan menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi, itu kan dikhawatirkan ada yang tertelan. Nah, itu makanya hati-hati. Ya, Nabi itu kalau bersiwak ketika Ramadan itu bukan bersiwak. Kalau berkumur-kumur di dalam wudhu ketika Ramadan, di luar Ramadan kalau berkumur-kumur Nabi itu yubalik. Yubalik itu maksudnya dimaksimalkan, dioptimalkan gitu. Pakai masna tetes kurang. Ente. Tapi betul-betul air itu dimasukkan ke mulut, betul-betul yuqallib, dikumur-kumur gitu, baru dimuntahkan kembali, kecuali ketika saum. Ketika saum itu Nabi tidak yubalik. Tidak yubalik. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada yang tertelan. Nah, maka sebetulnya bagaimana hukum siwak? Hukum menyikat gigi ketika saum pada dasarnya boleh saja. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai ada yang tertelan. Nah, itu jadi pada dasarnya hukum itu siwak itu sunnah. Hadisnya pertama dari riwayat Bukhari, ya, Nabi bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan, mensucikan mulut dan juga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan setiap sholat, dalam hadis lain setiap wudhu itu untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi dan mulut, gitu ya. Nah ini kalau berarti ini menunjukkan sunnah. Kenapa? Ada bahasa kalau tidak memberatkan, gitu ya. Nah ini termasuk hukumnya sunnah. Kapan waktunya bersiwak ini tidak ditentukan sebetulnya kapan saja, tapi ditekankan ketika berwudu, ya, ketika bangun dari tidur, ya, ketika mulut kita sudah terasa tidak enak, gitu ya, bau, ya, ketika membaca Quran, hendak sholat dan lain sebagainya. Bahkan Nabi itu setiap masuk rumah beliau menggosok dulu giginya, ya. Nah agar mungkin tidak mengeluarkan bau yang tak sedap. Nah dianjurkan juga bersiwak ketika sudah lama berdiam, gitu ya. Nah ini diantaranya dalam hadis sebutkan Nabi idza qama minal laili yashushu fahu bisiwaki. Nabi kalau bangun malam beliau menggosok giginya, menggosok mulutnya itu dengan siwak. Nah, jadi kalau sekarang memakai sikat gigi dan odol menurut saya sama aja. Kenapa? Karena maksudnya sama, ya. Kalau memakai fikih maqasid. Nah, dengan apa bersiwak? Nah, ini tadi sudah kita singgung. Pada dasarnya Nabi dahulu bersiwak itu dengan ranting basah yang tidak hancur. Jadi kayu siwak itu ada juga yang kalau kita lihat
itu dibungkus dengan apa? Di wrapping dengan plastik ya. Karena dia basah. Gitu ya. Ada juga yang kering. Ya, ada juga yang kering. Nah, jadi dia ketika ini relatif tidak hancur tapi tidak keras. Ya. Nah, jadi memang seperti sikat gitu ketika ini kan ke mulut. Nah, ada yang tidak suka misalkan jijik dan lain sebagainya, karena dia pakai simpan. Padahal saya dulu suka ya, nggak bau ternyata, gitu ya. Nggak bau cuma kan. Nah, kalau saya dulu kalau pakai sudah ini tidak lama, potong, diem lagi potong. Memang agak berabe juga sih. Lebih praktis pakai sikat gigi. Nah, kalau tidak ada nanti sama tangannya. Ini yang saya katakan maksudnya itu, ya. Nah, artinya bukan si kayu siwaknya sebetulnya, ya, tetapi membersihkan mulut dan giginya, gitu ya. Bila tidak ada ranting untuk siwak, Nabi menggunakan jari tangannya, gitu ya. Nah, ini dari sini saya mengatakan bahwa dengan tangan aja boleh, berarti dengan sikat juga boleh. Faidah bersiwak tadi sudah disebutkan, ya, menggapai kecintaan atau keridhaan Allah dan juga membersihkannya. Nah, itu tentang siwak. Selanjutnya tentang yang disebut dengan sunnah fitrah. Ya, jadi hadisnya khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Ya, nomor 5. Ya. Nah, disebut juga hisalul fitrah. Ya, hisalul fitrah karakteristik fitrah atau mungkin macam-macam fitrah gitu ya. Fitrah di sini apa artinya? Ya, fitrah itu banyak artinya. Ya, ada fitrah diartikan itu bersih. Ada fitrah diartikan suci, ya. Fitrah juga diartikan Islam. Ya. Dari mana itu? Misalkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-din, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama Allah yang hanif, Islam. Fitratallah. Fitrata itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya badal. Jadi fitratallah itu maksudnya apa? Islam itu, ad-din al-hanif itu fitrah. Gitu ya. Kemudian juga fitrah diartikan Islam itu dari mana? Fitrah diartikan Islam itu misalkan dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Bersih. Apa itu? Islam. Kenapa? Kesananya fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya yang membuatnya jadi Yahudi, yang membuatnya jadi Nasrani, yang membuatnya jadi Majusi. Berarti asalnya dia itu Islam. Gitu ya. Anak itu terlahir dalam keadaan Islam, gitu. Makanya di Islam itu tidak mesti dibaptis. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah Islam sejak lahir, gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan fitrah. Nah, itu di antara arti fitrah. Di kita Lebaran kemarin ya, kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitrah. Meskipun Idul Fitri itu sebetulnya bukan kembali kepada fitrah artinya. Ya, Idul Fitri itu hari raya. Fitrun itu buka. Kebalikan dari saum. Jadi hari raya bertepatan dengan selesainya ibadah saum. Seperti kita bulan depan akan merayakan Idul Adha. Ya, Idul Adha itu adalah hari, bukan bulan depan. Kalau dari Masehi bulan Juni, masih bulan Juni ya. Nah, kalau dari Hijriah bulan depan. Karena sekarang Dzulqa'dah berarti bulan Dzulhijjah. Nah, Idul Adha itu hari raya bertepatan dengan Adha. Adha itu apa? Kurban. Tapi di dalam Idul Fitri itu ada makna kembali kepada fitrah ya. Kita sekarang terjemahnya suka kebalik-balik gitu ya. Nah, terjemahnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fitrah dalam arti yang luas. Dalam konteks hadis ini, fitrah itu ya bisa berarti bersih, dan juga banyak ulama yang mengartikan fitrah ini adalah sunnah Rasul. Jadi 5 perkara yang termasuk sunnah Rasul. Sunnah secara umum. Karena ternyata di antara yang disebutkan itu ada yang hukumnya wajib. Ya. Jadi ada yang hukumnya wajib.
apa saja yang dan ini kalau kita perhatikan semuanya berkaitan dengan kebersihan. Karena itu dimasukkan di bab toharoh, ya. Nah, apa saja itu yang termasuk khamsun minal fitrah itu? Yang pertama al-istihdad. Ya, al-istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Karena memang begitu, gitu ya. Yang kedua al-khitan. Khitan. Di kita disebutnya sunnah. Ya. Yang ketiga qassus syarib, menggunting atau mencukur kumis. Ya. Kemudian natful ibti, ya, mencabut bulu ketiak. Dan yang selanjutnya adalah wataqlimul adhafir, dan memotong kuku, ya. Jadi istihdad, khitan, qassus syarib, natful ibti, dan kemudian taqlimul adhafir. Nah, yang pertama istihdad, ya. Nah, istihdad ini kenapa disebut istihdad? Tina hadid atau hadidah. Hadidah itu artinya besi, ya. Kenapa? Karena biasanya memotongnya itu menggunakan alat yang terbuat dari besi, pisau cukur, gitu ya. Nah, ini termasuk sunnah, ya. Jadi mencukur bulu kepala yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kepala dinamakan demikian karena biasanya menggunakan al-hadidah, yaitu pisau cukur. Dalam mencukurnya terdapat keindahan dan kebersihan, mungkin pula menghilangkannya dengan selain dicukur seperti menggunakan produk perontok. Selama itu aman. Ya, yang penting itu adalah bagian dari kebersihan, gitu ya. Kemudian yang kedua al-khitan. Apa itu khitan? Khitan itu memotong al-khosyafah. Khosyafah itu adalah bagian yang menutupi kepala zakar laki-laki. Ya, itu kalau di laki-laki. Kalau di perempuan ada juga khitan, ada. Ya, ada juga khitan. Kalau di perempuan itu memotong bagian di vagina itu katanya ada seperti jengger, tapi sangat kecil sekali yang dipotongnya itu. Nah, ini termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah kecuali bagi laki-laki. Ini yang saya katakan wajib. Laki-laki itu khitan wajib. Kenapa laki-laki khitan wajib? Karena berkaitan dengan kesucian. Karena kalau tidak dikhitan, nanti si najis akan tertinggal di sana, akan terkumpul di sana, gitu ya. Nah, maka kalau bagi laki-laki khitan itu wajib. Kenapa? Karena tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengannya. Sholat itu tidak akan sempurna, bahkan bukan tidak sempurna, tidak sah kalau dalam tubuh kita ada najis. Ya, makanya orang yang masuk Islam itu harus dihitan. Agar apa? Agar sah sholatnya, gitu ya. Kalau tidak dihitan tidak sah sholatnya, karena di sana tempat najis, gitu ya. Nah, itu maka sesuai dengan kaidah fikih, mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Itu yang wajib itu. Selain itu sunnah. Ya, khitan sendiri bagi perempuan tidak wajib. Ya, meskipun ada yang menolak khitan perempuan itu karena di beberapa negara, termasuk saya di Mesir, itu di perkampungan Mesir banyak khitan perempuan itu dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, dengan cara yang tidak manusiawi, kemudian menyakitkan dan digambarkan sangat mengerikan, sehingga di sana banyak yang menolak, gitu ya. Padahal kalau secara medis itu bisa ditanyakan ke dokter, ya, ada cara yang sangat manusiawi dan itu membersihkan sebetulnya, gitu ya. Nah, meskipun kalau bagi perempuan itu tidak menjadi wajib, tapi bagi laki-laki itu wajib karena berkaitan dengan tadi kewajiban sholat, gitu ya, kebersihan sholat. Kemudian selanjutnya qassus syarib, memotong kumis. Jadi memotong kumis ini sunnah, ya. Kenapa? Jadi kumis ini ternyata di sini bukan dihalak. Halak itu apa? Kalau halak dicukur. Nah, kayak saya ini kan sering dicukur, itu boleh juga, gitu ya. Tapi yang ditekankan itu bukan halaknya. Kalau kita ingin berkumis silakan saja. Tapi kumisnya itu disunahkan dipotong, tidak menutupi mulut. Kenapa? Karena puntennya ini bagian ini. Kenapa kita ini hibahnya?
Kenapa? Karena kumis ini nyarangsang. Kahiji kotor. Naik motor, naik apa gitu ya, atau jalan. Kan debu teh kesini. Dicuci muka. Tapi si debu teh narempel kan dina kumis teh. Ari kumis sakieu. Tuang cendol kalah. Ya. Singsakeun heula. Gitu ya. Makanya di sini dipotong. Agar apa? Agar tidak kotor. Ya, nanti dia kalau kotor itu kan penyakit gitu ya. Makanya tadi disebutnya khamsun minal fitrah. Fitrah itu bisa berarti bersih, fitrah juga berarti sunnah. Gitu ya. Nah, jadi bahkan di hadis lain itu ada sunnah memotong kumis, membiarkan jenggot. Tetapi di sana kan ada kaidnya, yaitu khaliful yahud. Ya, berbedalah dengan Yahudi, karena Yahudi itu membiarkan kumisnya panjang, memotong jenggotnya. Kata Nabi, kita harus beda dengan Yahudi. Ya, kita cukur kumis, kita biarkan jenggot, gitu ya, agar beda dengan Yahudi. Jadi poinnya itu adalah berbeda dengan Yahudi. Kumamun Yahudi na ayeuna jarenggotan, berarti kan berbeda. Tapi kalau potong kumis itu tidak ada kaitannya dengan khaliful Yahud sebetulnya. Tapi kaitannya juga dengan kebersihan, ya, makanya disunahkan, ya. Jadi Islam ini adalah agama yang begitu detail sekali ternyata urusan kesehatan, ya. Urusan kesehatan itu detail sekali. Ya, urusan kumis wae kudu dibahas, gitu ya. Tetapi justru itulah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini jadi kalau ada yang berkumis silahkan saja, tapi dirapikan, ya, dibersihkan, ya. Jadi tipis gitu ya kumisnya itu. Terutama jangan sampai melewati bibir, ya, karena nanti kalau makan debunya masuk gitu ya. Nah, jadi lamun baheula mah aya ieu teh cenah bodorna teh lamun teuleum dina balong pas gugah teh si gendot teh nempel gitu ya. Kemudian selanjutnya memotong kuku. Ya, ini baik laki-laki baik perempuan. Memotong kuku ini sunnah. Ya, memotong kuku ini sunnah. Kenapa? Karena kuku ini kalau tidak dipotong, di sana nempel kotoran-kotoran, gitu ya. Jadi kita cuci tangan, tapi di dalam kuku itu ada, gitu ya. Nah, itu ada. Ya, jadi perempuan kan suka seneng pedicure, medicure di ini, gitu ya. Nah, jadi ini sunnahnya dipotong saja, gitu ya. Dipotong saja agar tidak ber-HB kedah di ini. Memang esensinya adalah kebersihan. Esensinya adalah kebersihannya, gitu ya. Dan lebih aman itu dipotong. Saya dulu pernah, tapi maaf ya, guru saya itu gini. Kalau ada perempuan katanya kukunya panjang, berarti dia pemalas. Ya, itu guru saya mengatakan gitu. Kalau ada perempuan kukunya panjang, dia pemalas. Kenapa? Bade ngawasuh wadah, ya, sieun potong. Bade nyeuseum ngagesrak kitu, sieun potong. Gitunya. Bade ya sieun potong, tara gawe cenah lamun kukuna panjang mah, cenah gitunya. Nah, sok sanaos pilih aya kukuna panjang sok damel. Tapi keumuman seperti itu. Ya, kalau dia gaweana teh ngurus kuku, gitu dia. Dalam baharatunya puina dianggo masak, dianggo naon teh naha, pilih potong, pilih ieu gitu ya. Nah, jadi dan ternyata ini termasuk minal fitrah, ya, taklimul azfar, ya, memotong kuku baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya nih, mencabut bulu ketiak, ya. Nah, ini juga adalah bagian dari kebersihan tersebut karena mohon maaf, bagian yang paling bau dari tubuh kita ini adalah ya ini, gitu ya. Dan di antara faktornya itu apa? Rambutnya, gitu ya. Faktornya itu, ya, karena keringat ngumpul di sana segala macam, gitu ya. Maka di antaranya untuk mengurangi dari bau tersebut, maka bulunya dihilangkan. Di sini disunahkan itu dengan dicabut. Ya, tapi milih terlihat dicabut gitunya, ngeri gitu. Naon yang penting dibersihkan, dipotong. Non dia waxing kan, ya, waxing gitu ya.
Nah, jadi itu ya. Jadi silahkan ini termasuk termasuk yang disunnahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam hadis lain itu ada 10 yang termasuk fitrah itu selain yang 5 tadi. Ya. Jadi qasus syarib, memotong kumis, kemudian i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot gitu ya. Itu termasuk sunnah. Ada yang mewajibkan soalnya. Siwak gitu ya, itu termasuk sunnah. Istinsyaqul ma. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu ketika wudhu itu menghirup air ke hidung. Ya. Jadi kalau istinsyak itu pasti dengan istinsar. Istinsar itu membuang kembali airnya tersebut, itu disebutnya istinsar. Gitu ya. Jadi ini membersihkan hidung, karena hidung ini juga bagian yang masuk debu ke sana, gitu ya. Kemudian termasuk juga di sini qasul adfar. Qasul adfar itu memotong kuku tadi, taklimul azfar. Wa qaslul barajim. Apa barajim itu, Pak Bu? Ini sela-sela jari. Baik sela-sela jari tangan atau sela-sela jari kaki. Kenapa? Kan berarti tuh lihat dulu ya. Ini hadisnya riwayat Muslim, berarti sahih gitu ya. Berarti ini sangat perhatian sekali. Nyuci tangan yang benar. Saya lihat tutorial cuci tangan untuk anak-anak TK. Ya, saya juga nggak seperti itu ya. Harus sini pas anak saya TK gitu ya. Di sini akhirnya digituin. Ternyata ini ada sebenarnya. Ya, ghuslul barajim. Jadi ini barajim itu nih. Ya. Nah, kadang-kadang apa? Kadang-kadang kalau kita cuci tangan, cucinya rusuhan, mungkin di sela-sela ini masih ada. Ya, makanya dicontohkan itu kalau kita sudah memegang sesuatu yang berwarna hitam misalkan. Lamun orang rusuhan, mungkin di dia masih kan nyerlap katanya. Itu kalau berwarna, kalau tidak berwarna berarti apa? Masih ada. Makanya disunahkan kata Nabi itu ghuslul barajim. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah. Halqul anah itu istihdada. Al anah itu bulu kemaluan, ya. Jadi halqul anah. Wantiqasul ma'i, dan juga intiqasul ma'i itu istinja, gitu ya. Intiqasul ma'i itu menggunakan air untuk membersihkan bekas kotoran. Itu bahasa lainnya istinja, gitu ya. Kemudian kata mengalirkan air itu intiqasul ma'i itu maksudnya mengalirkan air kepada bekas kotoran. Nah, kata Mus'ab bin Syaibah ya, dalam satu riwayat sebutkan wanasitul asyirata illa antakunal madmadah. Aku lupa yang ke-10, jika tidak salah itu adalah madmadah. Ya, madmadah itu adalah kumur-kumur. Ya, jadi kumur-kumur juga termasuk sunnah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan siwak, dan tadi juga yang berkaitan dengan sunnah fitrah. Untuk fikih yang dari bukunya kita cukupkan sekian. Selanjutnya, seperti tadi saya katakan pada silahkan Ibu. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini memang ya nggak apa-apa, kita bahasnya santai aja. Alis. Alis ya. Ada sebagian mengatakan tidak boleh cabut alis. Tidak boleh. Even cuma merapikan. Gitu loh. Itu gimana tuh? Itu ada hadisnya. Allah melaknat orang an-namisot wal mutanammisot. Itu ada hadisnya. Ya, jadi tidak boleh, memang bukan alis di sana. Namisot itu bukan alis sebetulnya. Cuman dipahami alis. Bulu-bulu wajah. Kan wajah tidak berbulu. Ya. Iya. Iya, ini kan masuk wajah. Nah, maka dari sanalah dipahami berarti alis ini tidak jangan dihilangkan, gitu ya. Nah, kemudian ada permasalahan lain nih. Yang seperti apa yang tidak dihilangkan itu, gitu ya. Yang seperti apa yang tidak dihilangkan itu? Yang tidak dihilangkan itu adalah tidak dicukur sampai habis. Ada masalah.
Ini saya juga dapat pertanyaan, Ustadz, biasanya kalau orang tua itu suka ada yang harus itu memanjang, ya, memanjang seperti apa sampai ini. Ada juga yang menutupinya ke sini. Apakah itu sama sekali tidak boleh, gitu ya? Nah, kalau yang seperti itu hanya untuk merapikan tidak apa-apa. Ya, kayak, ya. Iya, ini mah makanya takut soalnya saya pernah dapat pertanyaan. Kemudian ini juga kadang-kadang tergantung orangnya. Ya, justru ada orang yang semakin tua rontok ininya. Ya, ada orang yang semakin tua malah jadi makin tebal, makin kadang-kadang manjang dan tidak rapi gitu ya. Nah, itu merapikan itu menurut saya tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu mencukurnya gitu ya. Nah, meskipun ada yang menjatuhkan itu sampai haram, ada yang menjatuhkan itu adalah hanya makruh saja. Jadi selain itu dalam hadis itu satu misalkan al-mutafallijati lil husn. Apa al-mutafallijati lil husni itu? Adalah di Arab. Ya, di Arab itu dulu ada asumsi kalau orang yang gigi depannya itu agak renggang dikit, itu cantik. Kata mereka cantik gitu. Ya. Nah, merenggangkan gigi. Jadi kalau kita justru jadi ada jarak gitu, ada meskipun tidak seperti di depannya itu cantik kata orang Arab itu. Gitu ya. Sehingga ada yang disebutnya at-tafalluj. At-tafalluj itu merenggangkan. Kata Nabi kalau itu untuk kecantikan sampai harus seperti itu tidak boleh. Kok mau secara enak anu dibehel? Nah, itu kan kesehatan. Kalau alasannya kesehatan silakan. Kenapa? Karena ada dokter yang menyarankan behel itu kesehatan. Ya, kesehatan karena misalkan giginya ini kalau tidak dirapikan segala macam akan ini gitu ya. Nah, jadi jadi kan susunan gigi geligi itu juga faktor dari kesehatan juga, gitu ya. Nah itu jadi hal tersebut tinggal dilihat ilahnya, gitu ya. Baik, kita beralih dulu ya pertanyaannya nanti di akhir. Untuk kurban ini pertama saya ringkas saja ya biar jam 11 kita selesai. Pertama adalah apa yang disebut dengan kurban. Ada istilahnya tadi 3. Ada kurban, ada udhiyah, ada nahar. Kita tulis saja ya kata tidak ini. Bismillah. Sambil ini aja ya. Istilahnya ada 3. Ada udhiyah, ada kurban, ada nahar. Ini yang paling banyak kita dengar. Kalau di kita yang paling banyak didengar itu kurban. Ya. Tapi kalau ibu bapak baca kitab-kitab fikih, yang paling banyak istilah itu bukan kurban, udhiyah. Ya, udhiyah. Nah, kalau di dalam haji, nahar. Ya. Nah, jadi apa itu kurban? Kurban, udhiyah, nahar. Kurban itu adalah arti asalnya mendekatkan diri. Ya. Dalam ayat tentang Qabil dan Habil itu ya. Idz qarraba qurbanan. Ketika keduanya itu berkurban. Ya. Jadi menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu ada yang diterima, yang satu tidak diterima. Kemudian istilah udhiyah. Udhiyah itu artinya bahasa kita ya. Justru kalau di kita kan korban ya. Kurban jadi mengorbankan. Nah, itu mengorbankan itu bahasa Arabnya doha yudohi. Doha yudohi. Sehingga binatang yang kita sembelih, kita kurbankan itu disebut udhiyah. Ya, itu disebut udhiyah. Makanya idnya disebut Idul Adha. Ya, kita terjemahkan adha itu menjadi kurban, padahal kurban itu tidak bahasa Arab.
Ya orang Indonesia malicik nanti terjemahkan Arab ku Arab deh, gitu ya. Terjemahkan Arab teh ku Arab deh, orang Indonesia mah pinter, gitu ya. Jadi ya misalkan di dalam dalam masa itu nihaya itu kita terjemahkan akhir, karena nihaya itu akhir. Memang akhir kan bahasa Arab juga, ya. Akhir itu dari bahasa Arab, gitu ya. Nah baik. Nah, kemudian nahar. Nahar itu artinya sembelihan. Jadi nahar itu arti asalnya di sini. Ini bagian yang disembelih dari hewan di leher itu nahar. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya, fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah. Sok diterjemahkan dan berkurbanlah. Gitu ya. Nah, itu jadi ada istilahnya itu kurban, udhiyah, ada juga nahar. Itu maksudnya sama, yaitu adalah kurban ya. Nah, itu adalah binatang ya yang disembelih, gitu ya. Nah, yang dikurbankan. Itu arti kurban ya, arti kurban. Hukumnya apa? Hukum kurban itu apa? Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, ya, tidak wajib, ya, tidak wajib. Sunnah muakkadah juga bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya, kalau yang tidak mampu tidak sunnah. Ya, kalau yang tidak mampu tidak sunnah. Ya, kok mampu nggak usah ada yang ngasih ini mah. Ya, saya tidak beli, cuma dikasih. Ya berarti mampu. Ya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Gitu ya. Sunnah muakkadah. Misalkan di dalam hadisnya Nabi bersabda, ya, man wajada sa'atan ya an yudhahi walam yudhahi fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang punya keleluasaan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, ya, tapi dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat ke musola kami. Ya, ini berarti di sana meskipun tidak wajib, tetapi sunnahnya itu dikuatkan. Kuatkannya dengan apa? Sampai Nabi ada ancaman. Meskipun ancaman itu tidak dilaksanakan dalam arti menjadi azab, gitu ya, menjadi iqab atau hukuman, tidak. Ya, tapi ini berarti menunjukkan itu adalah sunnah. Kemudian dalil lain apa? Dalil lain itu dalam hadis disebutkan idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kalian sudah melihat hilal Zulhijjah, maksudnya sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian atau kalian bermaksud untuk menyembelih, kata Nabi itu falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Tahan. Jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Pertama, ada kata wa aroda, berarti kalau wa aroda itu bukan wajib, dan dia berniat dan dia hendak. Nah, berarti ini tidak wajib, tapi ini sunnah. Tadi sunnahnya sunnah muakkadah. Kemudian adapun yang didapat yang berkaitan dengan memotong rambut, dengan tidak memotong rambut, dengan tidak memotong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sebelum disembelih, itu juga sunnah. Maksudnya apa? Tidak ada kaitannya dengan sah dan tidak sahnya kurban. Bila dipahami, kita mau kurban, ternyata kita potong kuku tuh tanggal 1, antara tanggal 1 10 teh dosa kurbanna tertulus, tidak. Itu hanya sunnah saja. Jadi dianjurkan untuk yang hendak kurban itu jangan dulu memotong rambut, ya, rambut apa saja gitu ya, dan tidak memotong kuku, itu dianjurkan. Kumaha Ustaz? Tidak tidak sengaja, karena sudah biasa refleks gitu ya, bapak-bapak tos refleks tos getek we mami ieu kumisan teh gitu nya, langsung we dicukur gitu, dikurut di zaman teh atuh cenah teu sah eta, sah tetap. Ya, sah tetap. Ini sunnah saja. Jadi hukumnya sunnah, membiarkan sampai tanggal 10 gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan hukumnya ya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian
kapan waktu pelaksanaannya? Ya, kapan waktu pelaksanaannya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi ya, kata Nabi ini kata Jundub bin Sufyan. Kata Jundub bin Sufyan, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah. Falamma qada salatahu binnas, ketika selesai salat ya bersama orang-orang, maksudnya salat Id ya. Nadhara ila ghanamin qad zubihat. Nabi melihat ada kambing ada domba sudah disembelih. Ya, berarti disembelih sebelum salat. Karena belum selesai salat. Ada kambing sudah disembelih. Kata Nabi, man dzabaha qabla sholati falyadhbah syatan makana. Barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat, nyembelih lagi. Yang tadi bukan kurban. Kata Mabotram. Ya. Jadi yang tadi itu belum kurban. Jadi harus nunggu selesai sholat. Gitu ya. Nah, wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah. Barang yang siapa yang belum menyembelih, maka menyembelihlah dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi waktu menyembelihnya itu adalah setelah sholat. Makanya sholat Idul Adha itu disunnahkannya itu disegerakan. Kenapa? Karena akan menyembelih. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu agak diakhirkan, disiangkan sedikit. Untuk apa? Meyakinkan zakat fitrah sudah didistribusikan. Ya, karena apa? Zakat fitrah kalau didistribusikannya setelah Id, setelah sholat, jadi sedekah biasa. Ya, tetapi kalau dibagikannya sebelum sholat, itu menjadi zakat fitrah. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Ya, menjadi pembersih dari saum kita. Tapi kalau misalnya gini Ustaz, zakat fitrah itu kita udah ngumpulin kan ke masjid-masjid biasanya. Ya. Nah dia ngebagi netraf kita nggak dosa nih? Nggak. Jadi dari kita misalkan sudah dititipkan nggak ada masalah, gitu ya. Nah, jadi sudah dititipkan nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kita baru mengeluarkan setelah sholat, gitu ya. Nah, jadi itu. Ya. Nah, ini kan kembali lagi ke menyembelih kurban. Menyembelih itu setelah sholat sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, sampai hari tasyrik itu di dalam Zadul Ma'ad disebutkan ya bahwa ayyamut tasyrik itu adalah ayyamun nahrin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Jadi boleh. Kata Imam Ali juga itu ya bahwa hari-hari menyembelih adalah hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Ya. Nah, dalam hadis tadi disebutkan bahwa Mina itu seluruhnya manhar. Ya. Dan hari-hari tasyrik itu adalah semuanya adalah waktu menyembelih. Termasuk juga ini Ustaz. Kalau kita lagi pergi haji kan ya. Ada motor. Itu kalau nggak pas hari itu besok. Boleh. 3 hari. Boleh. Kalau haji tamattu, kan dari kita rata-rata tamattu ya. Kalau kita haji tamattu atau haji qiron kan ada kewajiban untuk menyembelih. Iya. Itu tanggal 10 nggak mungkin itu. Susah, nggak mungkin tanggal 10. Maka besoknya dan besoknya pun Bu, kalau sekarang itu hampir sulit kita untuk ikut itu. Biarkanlah kita percayakan kepada pembimbing, kepada travel, ya. Tapi mereka nanti laporan, gitu ya. Nah, biasanya karena begitu padat sekali orang di sana, gitu ya. Nah, itu harus aman. Nah, biasanya kalau itu nanti kita pinta fotonya, pinta videonya, gitu ya. Nah, bahkan sebetulnya pemerintah Saudi menyarankannya kita langsung saja bayar di Bank Ar-Rajhi. Iya, betul. Ya, langsung saja dibayar di Bank Ar-Rajhi. Nanti oleh bank itu tidak dibagikan duitnya, tapi disembelihkan kambingnya, ya, dan dibagikan ke fakir miskin sesuai dengan syariat. Tapi kurang kadang-kadang sok hayang puas, ya, hoyong puas, hoyong lima, gitu ya. Iya, jadi ya untuk tidak mengatakan seperti itu, gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Kalau kata orang bahasa lainnya ya kepercayaan di sakana batur teh bohong. Soalnya biasanya di Indonesia gitu. Biasa di Indonesia gitu ya, gitu. Gitu ya. Yang tidak boleh itu apa? Kalau haji Bu ya, yang tidak boleh itu disembelih di sini. Tidak boleh. Ya, apalagi dibagikan duitnya di sini nggak boleh.
Kalau yang tidak mampu kurban, hadiu istilahnya. Kalau dalam itu hadiu. Kalau yang tidak mampu hadiu, ada juga nyebutnya dam gitu ya. Nah kalau tidak mampu hadiu maka saum 3 hari di haji dan 7 hari ketika pulang gitu. Ya. Nah itu waktunya ya. Kemudian nih penting juga. Ini meskipun saya yakin ini mengulang. Kriteria hewan kurban. Ya, kriteria hewan kurban. Pertama, yang boleh dikurbankan itu sudah disebutkan. Unta, sapi, dan kambing. 3. Nah, ada yang mengelompokkan kepada sapi itu apa? Kerbau. Jadi kerbau ini dikelompokkan ke sapi. Ya dulu di kita suka ada yang nyembelih kerbau, sekarang hampir tidak ada ya. Nah, jadi kerbaunya aja sudah jarang betul ya. Kerbaunya jarang gitu ya. Jadi yang boleh itu adalah sapi, unta atau kambing. Kalau kambing, satu kambing ya kambing teh dengan berbagai variannya. Kan di kita ada kambing, domba, biri-biri, empe, gitu ya. Ternyata di Arab juga ada itu. Ada ghanam, ada syat, ada maiz, ada dha'n. Itu semuanya itu adalah keluarga kambing gitu. Gitu ya. Dombaan gitu ya. Kan kalau ini ayam juga sama, banyak macamnya. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi ketika saya sebutkan kambing, itu adalah dan keluarga besarnya. Gitu ya. Nah, jadi jangan ada kambing hitam aja. Ya. Benam aswad. Ya. Jadi itu untuk 1 orang. Ya. Kemudian kalau sapi itu untuk 7 orang. Unta boleh 7 orang, boleh 10 orang. Nah, hadisnya. Nah, dari Jabir, kata Jabir, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin. Kami menyembelih pada tahun Hudaybiyah itu al-badanah. Badanah itu apa? Unta. Itu untuk 9 orang, 7 orang. Wal baqarata dan sapi an sab'atin untuk 7 orang. Tapi dalam hadis lain ya dari Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah safar dengan Rasulullah. Fahadarul adha, datang waktu Idul Adha. Fashtarokna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyarah. Kami istirok. Istirok itu berserikat ya. Jadi rereongan kata orang Sunda mah. Kalau sapi 7 orang, kalau unta 10 orang. Jadi unta ini boleh untuk 7 orang, boleh untuk 10 orang. Tapi kalau sapi itu hanya untuk 7 orang. Kalau kambing itu untuk 1 orang. Apa kambing yang sapi, kambing yang boleh dikurbankan itu? Kata Nabi, la tadbahu illa musinnatan. Jangan menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu yang masuk umur tahun ketiga. Illa an ya'sura, kecuali tidak ada. Fatadbahu jaz'ah minadh-dha'ni. Maka kalau tidak ada, sembelilah kambing yang masuk umur ke-5 tahun. Intinya apa? Baik sapi, baik kambing, dia tidak terlalu muda, dia tidak terlalu tua. Tukang daging meterangan lah. Ya, kenapa? Karena kalau terlalu muda dagingnya itu belum matang gitu ya. Terlalu tua dagingnya lihat gitu. Ya. Nah, yang tidak boleh dikurbankan ya. 1 itu adalah al-aura al-bayyin awaruha. Kambing yang pecak. Yang jelas pecaknya. Ya, pecak tenawan. Ya, gitu ya. Matanya juling. Wal maridhah al-bayyin maraduha. Dan yang muyung sakit, yang jelas sakitnya teh tibatan baik kurbankeun we. Tidak boleh itu. Kita punya kambing, kambingnya tidak sehat atau sapi tidak sehat, gitu ya. Daripada ini mati kita kurbankan, itu tidak boleh. Cari yang sehat, gitu ya. Kemudian wal arja. Al arja itu yang pincang. Al bayyin dhal'uhu, yang jelas pincangnya teh. Ya, jadi kalau dijual juga nggak laku, jadi orang kurbankeun we gitu ya. Dan yang keempat adalah al-kasiratul lati la tunqi, yang sudah terlalu tua, yang dagingnya itu sudah tidak ada sumsumnya. Ya,
kita fakir miskin dibagi itu gegehelan. Nah, pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban itu sebetulnya tidak ada patokan khusus. Ya sebetulnya, kan kita ada yang bagi 3 gitu ya. Kemudian ini, nah yang jelas kata Nabi itu pertama ya, amaron Nabi kata Ali, amaron Nabi SAW an aku ma'ala badanatin atau ala budnihi, aku diperintah Rasul untuk mengurus kurbannya. Wa an uqassima luhumaha, aku diperintahkan untuk membagikan dagingnya. Wa juludaha, dan kulitnya, gitu ya. Wa jilalaha, juga bukan hanya kulitnya, tetapi pakaiannya, atau bukan pakaiannya, jilal itu kadut, ya semuanya gitu ya. Wa jilalaha alal masakin, kepada fakir miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an, dan kita tidak memberi jizarah. Jizarah itu adalah upah jagal. Upah jagalnya itu tidak diberi dari dagingnya. Maksudnya gimana? Pertama, kulit. Kulit itu tidak boleh kita jual. Kulit itu harus dibagikan. Kalau dijual oleh yang menerima, silakan. Tapi kalau kurang dijual, kulitnya bukan panitia, oleh kita. Kulitnya diambil oleh kita nih. Kalau oleh panitia silakan. Ya, kalau oleh panitia silakan. Tapi ini kalau misalkan kan kurban itu boleh kita kurban sendiri, gitu ya. Kemudian kulitnya kita jual, uangnya kita pakai. Nggak boleh. Oke, di akhirat jadi ininya. Tak domba teh kulitan. Gitu ya? Nggak, bukan seperti itu. Itu tidak boleh saja. Ya, jadi harus semua yang dikurbankan itu harus dibagikan. Ya, harus dibagikan. Kalaupun kita ngambil kulitnya, itu tidak boleh kita jual. Kita pakai. Kenapa? Karena kita misalkan boleh mengambil dagingnya. Gitu ya? Nah, bagian kitanya. Ini nanti di hadis yang selanjutnya. Kemudian tidak boleh memberikan upah jagal. Upah jagal itu tidak daging. Sok urus uruskeun, engke upahna tak jagal tidak daging eta. Apa? Kenging. Upah mimasihan kenging. Ya. Kalau memberi boleh, kita kasih upahnya. Kita kasih upah. Upahnya sudah dikasih. Nah, ini upahnya sudah dikasih, gitu ya. Kita kasih kepalanya. Itu kita kasih kepala ini bukan upah, tapi ngasih dia sebagai fakir miskin gitu. Sebagai mustahik itu berbeda dengan kalau kita tidak kasih upah dia. Upahnya itu tosol tahuluna, sarang kulitna, sarang cokorna, alit kurus, gitu ya. Maka itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita memberi ke tukang potong dan yang ngurusnya itu memberi daging boleh, tapi tidak boleh memberi upah dengan daging. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, kemudian bagaimana tentang pembagiannya? Ya, Nabi dulu pernah melarang daging kurban itu tersisa di rumah kita lebih dari 3 hari. Ya, pernah melarang. Ya, jadi Nabi pernah melarang. Kata Jabir, Nabi melarang memakan daging kurban setelah 3 hari. Berarti harus habis gitu kan? Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada sisa di rumah sampai lebih dari 3 hari, ini jangan-jangan ada yang gak kebagian. Gitu. Maka setelah itu kata Nabi, sekarang kulu watazawwadu wadakhiru. Ini dalil bahwa yang berkurban pun boleh mengambil bagian. Ya, jadi dulu itu kata Nabi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata sekarang silahkan kalian bagikan, kemudian kalian makan. Tazawwadu, berbekal dengan itu, gitu ya. Bahkan iddakhiru itu bukan darah, bukan. Iddakhiru itu adalah simpan. Baik itu dibikin dendeng, baik itu dibikin kornet atau dibikin apa, silakan, gitu ya. Nah sekarang selama jangan sampai itu begini. Di rumah kita dagingnya banyak, hari tatangga fakir miskin kebagian, nggak begitu, gitu ya. Selama fakir miskin sudah kebagian segala macam, kemudian kita menyimpan untuk kita, silakan. Dulu oleh Nabi itu dilarang. Kenapa? Karena yang kurban masih sedikit, gitu ya. Sehingga kalau lebih dari 3 hari berarti itu indikasi ya ini ada yang tidak kebagian. Ketika yang kurban banyak, ya
kemudian dagingnya itu surplus gitu ya, maka diperbolehkan oleh Nabi kita memakannya, bahkan menyimpannya. Nah terakhir ini ada tadi ada yang terlewat. Kurban ini, ya kurban ini ke syariat, ada yang memahami kurban ini syariat sekali seumur hidup. Kalau yang sudah kurban nggak usah kurban lagi. Ya ini salah. Ya dalam hadis sebutkan ala kulli ahli baitin fi kulli sanatin udhiyatun. Ya kepada setiap ahli bait, setiap keluarga, di setiap tahun itu ada syariat kurban. Jadi kurbannya setiap tahun, gitu ya. Kalau ada rezekinya. Jadi karena ada yang rezekinya ada, tetapi dia tidak kurban. Kenapa? Karena sudah pernah. Kan ini satu apa? Jadi dia bandingkan dengan haji. Haji itu kan sekali seumur hidup. Saya dulu sudah pernah kurban, gak usah kurban lagi. Dan itu berangkat dari pemahaman yang salah. Kenapa? Karena katanya kambing yang kita kurbankan itu akan kita tunggangi nanti di akhirat untuk nyebrang Shiratal Mustaqim. Mitosnya seperti itu. Nah, coba katanya kalau kita kurbannya itu banyak. Ya, tiap tahun, umur kita 60 tahun, kita kurban 30 kali misalkan. Mungkin kita di akhirat dengan ngondong, Pak. Gitu ya, itu pemahaman yang salah. Yang kita tunggangi itu bukan kambingnya, bukan sapinya, tetapi keimanan dan ketakwaan kita, yang dengan keimanan ketakwaan kita itu kita berkurban, gitu ya. Nah jadi bukan syariat setahun sekali, tapi bukan syariat seumur hidup sekali, tapi syariat setiap tahun kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa gitu ya. Nah cuman ini kan kadang-kadang kemampuan ini juga dibarengi dengan niat yang kuat gitu. Kadang-kadang kita yang lain bisa, ini bisa, kita tidak bisa gitu ya. Nah ini juga harus kenapa? Karena kadang-kadang suka main ke daerah itu, ditinggal bumina gado, mobilnya sarai, tapi kurban jarang. Ternyata pemahamannya seperti itu. Ya, pemahamannya kurban itu satu hidup sekali. Silahkan gitu ya. Kurban itu kalau ada setiap tahun. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian hal-hal yang berkaitan dengan hukum kurban. Mudah-mudahan bisa ditangkap karena sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Kita buka pertanyaan, silakan 1, 2, 3. Silakan langsung saja. Saya pertama mau nanya gini, kalau orang misalnya ada 3 pertanyaan sedikit. Ya, apa? Kalau orang misalnya berangkat haji, dia kan harus di sana hadyu. Ya. Tapi apakah dia harus berkurban lagi di Indonesia? Ya. Satu. Kedua, ada orang nih, dia zaman saya masih kecil ya, dia pengen banget berkurban nenek-nenek, tapi saya masih SD. Dia pengen banget, tapi keluarganya tidak mau kurban. Terus kalau misalnya saya bayarin dia kurban sekarang, itu boleh nggak? Ketiga, gini, apa namanya itu? Kan kurban itu di masjid atau di tempat-tempat gitu ya, itu saya lihat banyak ibu-ibu yang numput-numputin. Nah itu makanya saya udah nggak mau lagi jadi panitia, karena dilarang dia marah, dimusuhin, dibiarin, saya takut dosa apa Allah. Nah itu gimana? Ya baik, yang pertama tidak harus, tapi boleh. Kadang ada ibadah haji, yang ibadah haji kan di sana nyembelih, berkaitan dengan hajinya. Lalu harus nggak dia kurban di sini? Nggak harus. Tapi kalau misalkan dia berkurban juga di sini, diamanahkan ke keluarganya, nanti boleh, silakan. Tapi kalau harus tidak, ya, jadi tidak harus. Ya, tapi justru yang harus yang di sana, yang harus yang di Mekah. Ya, karena di Mekah ini berkaitan dengan ibadahnya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaysara minal haji. Barang siapa yang melaksanakan haji tamattu lah gitu, maka dia harus menyembelih kurban gitu ya, yang dia mampu gitu ya. Faman lam yajid, kalau tidak bisa kurban maka saum. Kalau di sini kan kalau kita tidak bisa kurban nggak bisa saum, karena kurbannya tidak wajib. Kalau di sana karena kurbannya wajib, kalau tidak mampu dan dia oleh saum gitu ya. Nah itu yang biasa disebut hadyu atau disebut dam. Nah bagaimana kalau yang ibadah haji, di sana hadyu kurban, di sini harus tidak harus?
Tapi dia karena sudah biasa segala ini, nanti di sini disembelihin sama anaknya, sama keluarganya atau sama panitianya, gitu ya, dititipin, boleh tidak boleh? Silakan. Yang ini berkaitan dengan haji biasa, yang di sana berkaitan dengan ibadah hajinya. Yang kedua itu tadi, si nenek itu masih ada nggak? Udah nggak ada. Kalau udah ada nggak usah. Ya, kalau sudah nggak ada. Dia dulu tuh pengen banget gitu. Ya. Sampai nangis-nangis. Ya. Cuma dulu kan saya masih SD ya. Ya. Nah terus sekarang ya alhamdulillah saya ada rezeki gitu. Saya teringat gitu. Ya. Nah boleh nggak tuh saya ngebiayain dia gitu? Kan orangnya sudah nggak ada. Nggak ada badal haji teh nggak Ya, ini badal kurban Bu, badal kurban. Iya, ya, jadi nggak usah, nggak gini karena orangnya sudah tidak ada, karena sudah info amaluhu, sudah terputus amalnya, gitu ya, sudah terputus amalnya. Jadi ibu kurban buat ibu saja, gitu ya, karena nenek tersebut kan sudah tidak ada. Kalau nenek itu masih ada, lalu kita beri hewannya, ini nenek kurbankan nih oleh nenek, gitu. Ya, gitu. Insya Allah si nenek tersebut itu sudah punya pahala dari niatnya. Yang dosa anaknya yang halangin. Ya, yang dosa anaknya yang halang-halangin. Itu kan si nenek itu ada kan, ya. Nah dia mau kan sekarang kan banyak orang yang nabung setahun, secara ekonomi sebetulnya tidak terlalu ini. Dan yang terakhir Bu, itu dosanya untuk yang mencurinya, bukan untuk yang panitianya. Kecuali kalau panitianya itu teledor tidak ini. Memang masalah mental di negara kita ini, ya, mental di negara kita ini kadang-kadang banyak yang tidak tertib. Mohon maaf Bu ya, saya kan kalau kurban di rumah itu kan 2/3-nya saya kasih ke panitia tuh. Jadi yang ngurus panitia segala macam, dan nanti saya ambil sepertiga itu untuk saya bagikan sendiri ke keluarga, ke ini gitu ya. Itu saya di rumah nggak berani buka pintu Bu tuh. Kalau lagi ini dan ada banyak orang datang gitu, mental Bu. Bahkan orang-orang yang mungkin saya kadang tandain dia datangnya se-Idul Adha sekali gitu ya. Itu memang mental budi kita ini ya. Jadi si panitianya tidak dosa ya, tidak dosa kalau memang dia sudah amanah, sudah berusaha. Yang dosa itu adalah orang yang mencurinya. Itu kan mencuri, dia kan mencuri, belum jadi kurban itu hak fakir miskin, nanti dibagikan. Tetapi kalau masih dalam keadaan seperti itu dia ambil, ya bahkan jemput-jemput kan itu tidak boleh. Ya, itu berdosa. Dan itu maaf, tidak ada kaitannya dengan sah dan tidak sahnya kurbannya. Tetap orang yang sudah berkurban, dia kurbannya sah dan dia mendapatkan pahala. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan Bu. Kalau ini orang misalnya sapinya 5 kan besar. Tetap aja 7 orang. Betul. Betul, kalau sapi tetap saja 7 orang. Kalau kita memang mau yang lebih ini ya ambilnya yang kecil, yang sesuai dengan kemampuan kita. Atau kan ada sapi itu yang 1 ton ya. Nah, gitu. Yang itu kayak Irfan Hakim itu apa si Grandong itu ya, berapa ton itu kan? Ada yang 3 ton bahkan sapinya itu, tetap saja 7 orang. Ya, memang ada juga yang mengatakan boleh 10 orang. Kalau unta kan ada hadisnya. Kalau sapi tidak ada hadisnya. Ya, maka Ibu silakan. Ya, baik. Kadang-kadang disebut kurban untuk keluarga anu. Ya. Kan harusnya per orang mungkin. Ya, per keluarga Bu. Ini pertanyaan bagus. Jadi dalam hadisnya Nabi ketika menyembelih, kata Nabi, ini adalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi ketika suami dia berkurban, itu keluarganya terbawa, istrinya terbawa, anak-anaknya terbawa. Bagaimana kalau mau misalkan suaminya kurban, istrinya kurban, boleh. Anaknya coba kurban, itu boleh. Tapi kalau tidak mampu dan yang mampu itu misalkan suaminya saja, gitu ya, tinggal 1, gitu ya, itu mewakili keluarganya, gitu ya, mewakili keluarganya. Tapi kalau di satu keluarga itu misalkan dia suaminya ngambil bagian, istrinya juga misalkan, itu boleh, silakan. Jadi
misalkan sapi itu maksimal 7 orang. Boleh oleh seorang? Boleh. Kita sapi oleh seorang, atau misalkan sapi oleh satu keluarga. Kebetulan misalkan kita suami istri anak 5, gitu ya. Nah, sudah saja oleh kita nih satu sapi, boleh. Tapi kalau misalkan ini cuman mempunyai satu nih si bapak ini, gitu ya, maka satu ini mewakili keluarganya. Nabi itu kurban dengan 2 kibas, bikabsyaini amlahaini, 2 kibas, kambing yang gemuk, dan amlahaini itu bertanduk, gitu ya. Dan ketika Nabi menyembelih, ini adalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu makanya betul pertanyaan ini, mungkin tadi saya terlewat, gitu ya. Satu lagi nih, menyambung dari pertanyaan ini, kurban itu boleh disembelih sendiri, boleh diwakilkan oleh orang lain. Ya, jadi boleh disembelih, kita langsung menyembelihnya kalau bisa. Tapi kan kadang-kadang kan tidak semua orang bisa menyembelih, maka boleh diwakilkan menyembelihnya oleh orang lain. Baik, silakan Bu Ina. Tertarik dengan pertanyaan Bu Tejo. Ini memang yang di masyarakat kita ini dijadikan tameng ya Ustadz ya. Tolong disebutkan sama Ustadz hadisnya kalau bisa, bahwa untuk satu keluarga itu satu kurban itu sudah bisa mewakili keluarga kalau tidak mampu. Saya mohon ada hadisnya apa. Tetapi ini yang banyak dijadikan alasan dari masyarakat yang mampu, ya, yang mampu, yang belum berkepemahaman keislaman dengan baik. Mereka itu rasanya tidak mungkin ya kalau keluarga itu kaya raya, cuman satu kambing malahan, ya. Rasanya nggak tahu ya, orang Belanda bilang onmogelijk ya, apa impossible ya. Nah, bagaimana itu saya ingin tahu hadis-hadisnya itu supaya saya bisa memberikan pengertian kepada, karena saya juga banyak mendapat pertanyaan. Bu Ina jangan terlalu cerewet ya. Orang kata Ustadz juga nggak apa-apa kok, satu keluarga satu. Terus saya bilang, kamu mampu, makanya saya paksa kamu, anakmu, menantu, suamimu, satu sapi minimal, saya bilang begitu. Tapi bagaimana memberi pemahaman kepada teman-teman, keluarga, dan jamaah saya itu supaya mereka tidak tersinggung. Dibutuhkan kejujuran dari diri kita sendiri bahwa apakah kita mampu apa tidak. Karena ini yang menjadi penyakit di masyarakat kita. Untuk menitipkan kambing, untuk menitipkan sapi aja ke seseorang aja suka nggak percaya, ingin ngelihat menyembelihnya, begitu loh Ustaz. Jadi ini yang harus kita tumbuh kembangkan dan harus kita sadarkan kepada masyarakat bahwasanya lembaga-lembaga yang sudah mengelola itu harus kita beri kepercayaan penuh, dan kita harus melaksanakan kewajiban kita, karena yang bisa mengukur kita mampu tidak itu adalah Allah. Kita langsung dinilai oleh Allah. Makasih Ustaz. Baik, dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi sebetulnya sudah bisa dipahami. Tadi saya bacakan hadis ala kulli ahli baitin fi kulli sanatin udhiyah. Jadi ala itu bisa diartikan wajib, tapi kan ini tadi sudah disimpulkan di sini adalah sunnah muakkadah, tidak wajib, gitu ya. Kepada setiap keluarga di setiap tahun itu ada udhiyah, ada kambing, ada kurban. Satu kurban itu adalah minimal, gitu ya, itu adalah minimal. Nah, bagaimana misalkan maksimalnya? Tidak terbatas sebetulnya kalau maksimalnya. Kemudian juga Nabi kurbannya dengan 2, gitu ya. Nabi kurbannya dengan 2. Itu untuk Nabi dan untuk keluarga Nabi, kata Nabi itu. Ya, berarti apa? Berarti satu keluarga, gitu ya. Karena Nabi Sallam, gitu ya, yudahi bikabsaini amlahaini. Nabi itu dengan 2 kambing yang kabsun itu kambing yang gemuk, gitu, bukan kambing yang kurus. Yang akrona ini, itu amlaha ini bertanduk. Kemudian Nabi mengatakan ketika menyembelihnya, ini adalah kurbannya Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi ini kan sudah dalil yang jelas sekali. Nabi berkurban dengan 2, Anda 1, gitu kan, gitu aja. Ya, Anda 1 apa nggak malu, gitu ya. Nah, gitu aja. Anda 1 apa nggak malu. Memang kalau dia kurban 1 nggak dosa. Ya, betul. Kalau dia kurbannya 1 nggak dosa.
Tapi misalkan di garasinya itu mobilnya itu ada 4. Ya, Pajero, Alphard, sama misalkan CR-V gitu ya, sama Hyundai Creta misalkan gitu ya. Nah di garasinya itu misalkan, atau kan ada orang yang kalau keluar itu warna mobilnya sesuai dengan warna baju gitu. Karena di garasinya itu mobilnya berjejer dan tidak pakai baju kuning, pakai mobil warna kuning, pakai baju putih, pakai mobil warna putih, kan ada hari korban hiji domba kan. Nah itu ya, itu tinggal tanya ini aja. Jadi bilang aja, Bu, Nabi aja 2 gitu, kamu masa gitu lah. Meskipun itu Bu tidak wajib ya, ini mungkin dimotivasi saja kesadarannya. Kemudian kita itu kan ada yang sudah berhaji, ada yang belum berhaji. Ya. Nah, bagaimana kedudukan orang yang sudah pernah berhaji ya Pak ya? Tentu tidak sama dengan orang yang belum berhaji. Kewajiban dia sebagai tanda patuhnya dia kepada Allah begitu, dan menunjukkan bahwa dia sudah keimanannya sudah betul-betul ingin perbaiki tentang berkurban ini. Apakah sebaiknya orang-orang yang sudah berhaji itu walaupun dengan susah payah tiap bulan reongan atau tiap hari 10.000 lah reongan itu mengkhususkan memang harus untuk berkurban daripada orang yang belum, itu bagaimana Ustaz? Kalau sampai harus tidak ada, karena memang hukumnya pada dasarnya sunnah gitu ya. Dan pada dasarnya ini tidak ada bedanya, orang itu sudah haji, orang itu belum haji gitu ya. Jadi pada dasarnya tidak ada diskriminasi, ini sudah haji, ini belum haji gitu ya. Nah tidak ada diskriminasi itu. Nah tapi begini, bisa kita berangkatnya dari misalkan pertama, orang yang sudah haji itu biasanya, tidak semua, biasanya kondisi ekonominya lebih baik daripada yang belum biasanya. Meskipun kan tidak mesti, bisa jadi pulang dari haji usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ciri kemabruran haji itu ketaatannya bertambah. Itu ciri kemabruran haji itu adalah ketaatannya bertambah. Kata Imam Ghazali itu ayarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ketika dia pulang itu lebih zuhud dalam urusan-urusan keduniaan. Ya. Kemudian dia lebih raghiban, lebih mengharap akhirat. Artinya apa? Dia akan mengorbankan dunianya untuk akhiratnya. Kata haji mabrur, gitu ya. Jadi sebetulnya itu bisa dilihat aja dari kondisi orang yang bersangkutan. Kita ingatkan saja, masa Anda itu sudah haji, jangan begini. Yang sudah haji itu kan saya sudah di sana dulu kurban, dan yang sudah haji itu misalkan datos dijamin asup surga tuh cenah ieu mah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahkan misalkan ketika pulang itu jadi jarang ke masjid gitu yang sudah haji teh. Kenapa? Kan di sana sekali ke masjid itu sama dengan 100.000 kali gitu ya. Jadi saya masih punya tabungan gitu ya. Nah, itu adalah pemahaman yang salah gitu ya. Justru kenapa di sana itu dinilai kalau di Madinah itu 1.000 kali, kalau di Masjidil Haram itu 100 kali di Madinah gitu ya, berarti 100.000 kali. Itu adalah karena sejatinya orang yang sudah ke sana, orang yang sudah sholat di sana langsung di depan Ka'bah, ketika dia pulang sejatinya dia itu akan meningkat keimanan dan ketakwaannya, dan juga kualitas dan kuantitas ibadahnya. Gitu. Ya, intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Cukup ya, terakhir Bu. Nah, 2 aja, terakhir 2 lagi nih. Karena saya ada janji jam 12. Ya, baik. Saya ingin tahu ya. Ya. Berseluruhan di masyarakat itu ya. Kesini gitu kan banyak. Ya. Ya, baik. Ibu apa pertanyaannya biar sekali jawab? Baiknya kita berkurban itu di lingkungan kita, ya. Atau misalnya ada yang daerah yang kekurangan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, dam itu ada 2. Dam itu artinya denda. Kenapa saya ada 2? Sebetulnya 1. Ya, yang pertama yang tadi saya katakan, ketika kita haji tamattu atau haji qiran, maka kita harus menyembelih kambing, atau misalkan kalau dulu ada unta, sapi jarang.
Ya, sekarang juga unta nggak ada, sedang ada virus MERS itu ya. Nah itu ada orang yang nyebutnya dam. Ya, meskipun dalam Quran disebutnya hadiyu gitu. Yang kedua, dam itu adalah pelanggaran terhadap larangan ihram. Itu maka mewajibkan dia dam. Kemudian dam itu juga ada ketika kita meninggalkan wajib-wajib di dalam ibadah haji. Gitu ya. Misalkan di antara yang wajib itu Pak jumroh. Jumroh itu kita wajib itu. Kalau tidak bisa, itu bayar dam. Gitu ya. Nah, tetapi yang tidak boleh, ini yang kenapa ada pertanyaan dari Ibu seperti itu. Kadang-kadang fenomenanya di ibadah haji itu ada yang sedikit-dikit dam. Itu yang tidak boleh. Dia misalkan gini, rambutnya jatuh satu, dam. Betul, potong rambut itu nggak boleh. Tapi kalau rambut jatuh nggak sengaja, nggak ada masalah gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada sedikit-sedikit dam, sedikit-sedikit dam. Dan bayarnya nggak boleh sama siapa-siapa, harus sama dia. Itu yang nggak boleh. Gitu ya, itu yang nggak boleh, gitu ya. Jadi ya kenapa saya paham dari pertanyaan Ibu itu karena di haji itu ada fenomena seperti itu, gitu ya. Jadi dam itu ada, ya, dan itu adalah untuk kalau kita sengaja atau ini tidak bisa melaksanakan kewajiban haji. Tapi ada yang tidak boleh diganti oleh dam, seperti wukuf. Wukuf itu harus. Kalau tidak wukuf tidak sah hajinya. Makanya yang sakit pun dibawa ke Arafah. Safari wukuf. Agar apa? Kalau nanti dia setelah untuk sembuh, sah itu hajinya. Kalau dia waktu wukuf itu tidak dibawa ke Arafah, kemudian nanti dia sembuh, pulang ke negerinya, tidak dapat haji. Tidak dapat haji. Makanya di wukuf itu suka ada safari wukuf, itu ambulan itu ngejejer. Itu ngejejer ambulan itu, yang di dalamnya itu yang koma pun dibawa. Kenapa? Karena yang koma pun ada yang sembuh kan, gitu ya. Nah itu jadi itu yang terakhir Ibu ya. Kalau di daerah kita itu masih kekurangan, ada yang tidak kurban, maka kita kurban di daerah kita. Kecuali kalau di daerah kita ini sudah banyak, bahkan mungkin sudah melimpah, ya. Jadi bahkan kan, maaf, yang tidak kurban itu lebih banyak dagingnya daripada yang kurban, gitu ya. Maka itu silahkan, misalkan kurban kita ini didistribusikan di daerah pedalaman, misalkan yang terpencil, yang di sana ini, ya kita tidak mesti beli sapi dari sini dikirim ke sana, kirim saja uangnya mereka beli sapi di sana, gitu ya, beli kambing di sana silahkan. Atau misalkan nih, kalau kita mampu, kita kurban 2 atau lebih dari satu di sini, satu misalkan kita kirim di pedalaman. Ya pedalamannya mungkin tidak mestilah pedalaman luar Jawa, Jawa Barat sendiri, misalkan di Garut Selatan, di mana itu banyak yang di sana masih kekurangan gitu. Nah itu bisa dititipkan, dan itu sekarang lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga ini dia biasanya punya program-program untuk kurban di pelosok. Jadi kalau di daerah kita masih kekurangan, dan ini lebih baik di daerah kita. Tapi kalau misalkan di daerah kita anggap cukup, maka boleh kurbannya kita. Nah, kalau mampu lebih baik ya di daerah kita kurban untuk menjaga silaturahim yang baik dengan tetangga, dengan kerabat. Ya kita juga misalkan mendonasikan kurban kita di daerah terpencil. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke Bu Ina.